Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, calon guru penggerak angkatan 7. Perkenalkan, nama saya Dwi Parnawati, SDN Gandaria Utara 11 DKI Jakarta. Saya akan memaparkan atau menjelaskan yaitu modul 1.4 aksi nyata yaitu budaya positif. Baiklah, kita lanjut. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, yaitu latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika melakukan pelanggaran, murid mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat masing-masing dan menguatkan karakter positif dalam diri siswa yang mengarah profil Pancasila. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu pertama, menghadap kepala sekolah untuk melakukan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, membuat kesepakatan kelas bersama murid. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan yang dibuat oleh masing-masing murid yang telah dibuat. Lalu dukungan yang dibutuhkan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar menciptakan sekolah yang baik secara menyeluruh. Sarana dan prasarana yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah supaya anaknya terbiasa di lingkungan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif bersama rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat mengikuti proses yaitu diseminasi atau penyebaran masalah budaya positif. Dan tak lupa marilah kita sanjungkan kepada penghulu kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menaik dari kegelapan menuju tempat terang benderang seperti ini. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah menghadiri acara kami, yaitu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang akan memberikan budaya positif. Di sini kami juga akan memperkenalkan yaitu pada fasilitator kami, pembimbing kami, yaitu Ibu Mary Damayanti dan Ibu Nina Lestari sebagai praktik pengajar saya. Perjalanan yang masih panjang tentunya tetap berikan semangat untuk terus bergerak dan menggerakkan dalam komunitas kita masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu guru, saya minta maaf, bukannya saya menggurui, saya hanya untuk memberikan
penjelasan apa itu budaya positif, yaitu pada aksi nyata saya, yaitu modul 1.4. Sini kami tegaskan di budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang definisi seorang pendidik, yaitu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh akal hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak bukannya sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas para dewasa atau orang tua atau orang pendidik menegakkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya, yaitu menegakkan laku anak dengan kekuatan konsep diri anak dan sosio-kultural. Konsep utama modul budaya positif. Perubahan paradigma belajar, yaitu pertama, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. 4, yaitu motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Baiklah, kami akan menjelaskan, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif. Di sini disiplin itu adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, yaitu merupakan tanggung jawabnya terhadap anak itu sendiri. Yang kedua itu disiplin positif adalah proses pembelajaran yang menerapkan untuk membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak, memahami yaitu karakteristik dan kebutuhan anak untuk menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang lain. Itu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapatkan imbalan-imbalan atau penghargaan dari orang lain. 5, di sini ada posisi kontrol restitusi. Apa itu termasuk posisi kontrol restitusi? Yaitu pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur.
Sebenarnya kegiatan ini semua yaitu dalam segi 3 restitusi itu sebenarnya sudah kita praktekkan dalam sehari-harinya di kelas. Ya, saya akan membicarakan yaitu tentang guru bukan sekadar berperan sebagai pembimbing dan perkara dalam pelajaran. Guru juga sebagai teman bagi siswa. Sesuai dengan konsep pendidikan yang diibaratkan sawah sebagai tempat persemaian benih-benih, di mana benih-benih tersebut harus diberikan perawatan yang tepat, pupuk yang tepat, dan jangan sekali berharap saat kita menanam jagung akan tumbuh padi. Begitu pula sebaliknya, di sini kita diajarkan bahwa anak harus bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Pada modul 1.4 ini, itu bagaimana membangun budaya positif di sekolah, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah yaitu bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah menjalankan pembiasaan-pembiasaannya, karena budaya positif itu sama aja dengan pembiasaan yang baik yang ada di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Ya, bagus seperti dikatakan oleh William Glasser dalam kontrol teori. Untuk meluruskan beberapa tentang kontrol diantaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif secara efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Ya, di sini bukan dalam artian memaksa itu harus adanya kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, di mana dengan membuat guru atau dengan membuat suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan, dan mereka sebaiknya membuat kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Jadi sekolah kita kan sudah membuat masing-masing setiap kelas itu ada keyakinannya, kesepakatan kelas yang dibuat bersama murid dan guru. Ya, apakah sudah dibuat Bapak Ibu Guru di kelas? Iya, bagus. Nah, baiklah, juga mendapatkan tentang dasar manusia ya. Dalam aksi nyata saya juga mendapatkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih arti kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, yaitu mendapatkan kebebasan, kesenangan dan kuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, yaitu halnya misalnya dalam bermain.
atau bahkan menyakiti warga secara fisik. Maka sebagai seorang guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Pada hal ini saya diajak untuk memahami ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, sebagai kesimpulannya itu ada 5 ya posisi kontrol yang saya terapkan sebagai seorang guru, yaitu orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman atau monitor atau pemantau dan manajer. Seorang guru profesional akan berada pada posisi kontrol, yaitu sebagai seorang monitor dengan manajer. Jadi di sini kita seorang guru itu sebagai manajer, di mana untuk memantau pendidik atau murid-murid yang ada dalam kelas. Itu pada akhir materi yang saya dapatkan pada guru penggerak ini, yaitu adalah tentang memahami bagaimana segitiga restitusi yang merupakan suatu usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Nah, pada modul ini melakukan praktik segitiga restitusi di sekolah masing-masing. Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, karena dari sinilah kami seorang guru dapat mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan tepat. Dan banyak sekali manfaatnya dengan membangun budaya positif akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta akhlak yang mulia. Dan yang pasti budaya positif dapat menumbuhkan karakter bagi anak-anak dan warga sekolah dan mengarah kepada profil Pancasila. Nah, di sini baik Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Saya harapkan ya sebagai seorang pendidik dan seorang guru bisa memahami bagaimana karakter anak-anak didik kita, yaitu untuk melakukan dalam pembiasaan yang ada di sekolah dan dalam kelas itu kebiasaan positif. Ada yang kita takutkan itu adalah kebiasaan anak yang negatif ya. Kita harus memperhatikan karena kita seorang guru ada sebagai seorang manajer. Nah, apabila tidak ada yang bertanya, kami mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Demikianlah dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu dan memiliki kebijakan yang baik terhadap muridnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir, yang mendengarkan, yaitu diseminasi saya terhadap guru pembebasan saya. Dan sebagai guru penggerak yang angkatan 7, semoga untuk guru-guru yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak selanjutnya, karena ini sangat baik sekali untuk pengembangan pada diri kita ya, untuk berinovasi dan untuk mendidik anak didik kita supaya memajukan sekolah kita ya. Sebenarnya seorang guru itu sudah tahu, misalnya sudah mengetahui pembelajaran yang baik untuk anak didik tersebut. Karena kita kan pada awalnya sebelum ada CGP atau guru penggerak, kita sudah diajarkannya waktu pada kuliah juga waktu itu. Jadi bukan dalam guru penggerak ini kita belajar, tidak, kita sudah mempelajari dalam hal
terlebih dahulu, cuma kita untuk mengembangkan saja. Di sini untuk saya sarankan untuk yang belum mengikuti guru penggerak, semoga untuk guru-guru selanjutnya saya harapkan mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Apa kabar hari ini anak semuanya? Tepuk semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 Oke, baiklah anak sekalian, Bu Guru hari ini akan membicarakan masalah pembiasaan atau budaya positif. Apa itu sih artinya budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, yang ada di dalam kelas kita. Nah, karena kita ada di kelas, jadi kita budaya positifnya apa yang ada di dalam kelas. Bahkan pembiasaan positif atau budaya positif adalah pembiasaan yang kamu lakukan sehari-hari tapi berbuat Baik. baik. Apa saja contohnya budaya positif itu? Apa? Yang keras suaranya? Ya, membantu teman. Apa lagi? Menolong teman saat jatuh. Ya? Menolong teman saat jatuh. Ya, menolong teman saat jatuh. Apa lagi? Apa, Rafif? Menghormati teman. Apa lagi budaya positifnya kebiasaan di kelas ini? Hah? Apa? Berbagi. Apa itu dalam berbagi? Berbagi misalnya kalau tidak ada yang membawa pensil harus dipinjam. Dan apa lagi? Datangnya bagaimana datang ke sekolah? Salam, sopan, santun, bagus. Apa lagi? Harus mengerjakan apa? Harus mengerjakan PR. Apa lagi? Menjalankan piket sesuai jadwalnya. Apa lagi? Ayo, kelompok sini. Tidak boleh mengejek teman. Bagus, tidak boleh mengejek teman. Apa lagi? Ayo, pembiasaan budaya positif yang ada di kelas ini. Apa saja? Tidak boleh membuli teman. Bagus. Apa lagi? Iya, tidak boleh ngata-ngatain orang tua. Apa lagi? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Bagus. Datanya harus tepat waktu ya. Terus tidak boleh. Tidak boleh makan dalam jam pelajaran. Iya, tidak boleh makan dalam jam pelajaran. Nah, banyak sekali ya pembiasaan positif yang di kelas ini ya. Jadi harus apa? Haruskah kita bisa ikutin atau kita apa namanya? Jauhi atau kita taati atau bagaimana? Nah, harus kita taati peraturan-peraturannya. Budaya positif itu yaitu perbuatan sehari-hari yang kamu lakukan dengan berbuat baik. Misalnya Bu Guru sedang menyapu atau apa, kamu mari Bu, saya bantu, seperti itu ya. Jadi budaya positif di sekolah kita atau ada di lingkungan sekolah kita atau dalam kelas kita harus disiplin. Nah, oke lah. Kita dalam kelas. Kita
Ibu guru, lihat tingkah laku kamu seperti apa. Kalau tidak baik, ditegur ya. Ya, paham anak-anak semuanya? Jadi apa yang ada di sekolah kita harus kamu disiplin dan penuh bertanggung jawab. Apalagi? Apa sih yang dimaksud budaya positif itu? Siapa yang tahu tadi yang dijelaskan? Ayo, Raka. Apa? Rafil, langsung bicara. Tadi yang dijelaskan tadi apa? Budaya positif yang kamu lakukan sehari-hari, tapi yang berbuat baik. Ya, paman sekalian ya semuanya ya. Nah, itulah Ibu memberikan salah satu contoh-contoh kegiatan-kegiatan budaya positif, budaya yang baik-baik ada di kelas kita, dalam kelas kita. Jika kamu menentang atau melanggar, kamu harus menanggung jawab. Oke? Baiklah, itulah Ibu yang menjelaskan budaya positif itu supaya kamu secara dalam diri sendiri bisa melakukan dengan tanpa paksaan. Misalnya ada lihat sampah, walaupun bukan sampah kamu harus wajib membuangnya. Itu kebiasaan positif ya. Sudah tahu kan? Iya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Karena kemarin Bu Guru sudah menjelaskan apa itu budaya positif, yaitu budaya positif adalah pembiasaan yang di kelas, kelakuan atau yang secara baik di dalam kelas dan kamu sehari-hari ya. Nah, sekarang Ibu mau membuat kesepakatan kelas, kamu yang buat. Misalnya, contohnya apa? Raka, Tidak boleh makan di kelas. ya tulis. Ya. Tidak boleh makan di kelas. Apalagi? Tidak boleh bolos. Ya. Tulis apa lagi? Cinta? Tidak boleh bolos. Ya, tidak boleh bolos. Apa lagi? Menjaga kebersihan, Davina. Menjaga kebersihan. Apa lagi? Tidak boleh telat. Tidak boleh telat. Ya. Tidak boleh terlambat atau tepat waktu ya. Ya. Tepat waktu. Ini mana kebersihan, Han? Tepat waktu. Apa lagi tadi? Iya. Tidak boleh memakai orang tua. Ya. Menghargai guru dan teman. Tidak boleh memakai orang tua. Apalagi? Tidak boleh memakai orang tua. Ya, sebelum dengan orang tua, terus menjaga kebersihan. Nanti apa sanksinya? Misalnya, piket. Sanksi apa sanksinya? Piket, ya. Membersih, ya. Mengelilingi lapangan
2 kali. Apalagi membersihkan toilet, menyiram tanaman. Itu kesepakatan kamu. Setuju tidak? Setuju. Apabila kamu melanggar disiplin atau melanggar peraturan, berarti kamu apa? Harus kena sanksi. Nah, siapa yang membuat sanksinya? Iya, kamu sendiri pegang. Nanti kamu tulis di kertas ini. Ibu bagikan. Kamu tulis apa saja disitu bahkan dan sanksi kamu, lalu tulis namanya. Oke? Iya, baik, ibu bagikan ya. Kertasnya sini. Langsung aja. Ya, nanti ada warna biru ya, karena biru sedikit. Nanti kalau nggak lengket kita pakai lem. Siapa yang belum dapat? Iya apa? Nanti kamu tulis ya. Tulis namanya. Sudah dapat semuanya? Ditulis lalu nanti tempel di papan tulis yang sudah ibu siapkan. Tuh lihat sini. Ya. Oke? Ya, sudah. Mbak, kesepakatan kelas saya menghargai guru dan teman. Sanksinya lari di lapangan 3 kali. Ya, oke, lanjut. Nama saya Zaidan. Kesepakatan aku menghargai guru dan teman. Iya. Sanksi kalau melanggar, sanksinya menyirami tanaman atau tumbuhan. Oke. Iya. Kesepakatan kelas menghargai guru dan teman. Sanksinya di luar sekolah. Iya, oke, lanjut. Tirta. Kesepakatan kelas. Saya kalau nggak menghargai teman dan guru, saya sanksinya menyapu kelas. Iya, oke. Zam. Nama saya Nizam. Kesepakatan kelas saya menghargai guru dan teman. Sanksinya tutup kelas. Iya, oke. Raka yang keras. Kesepakatan kelas saya menghargai guru dan teman. Sanksinya keliling lapangan minimal 5 kali. Ya, setuju. Oke, Rafif. Nama saya Rafif. Kesepakatan kelas saya menghargai guru dan teman. Sanksinya menyirami tanaman di sekitaran sekolah. Oke, lanjut. Setra. Keras. Saya tidak boleh makan di kelas. Jika saya melanggarnya, saya sanksinya siram tanaman. Oke. Nama saya Garcia. Kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan. Jika saya melanggar, kita harus piket 5 hari. Oke, Cinta. Nama saya Cinta. Tidak boleh makan di kelas. Jika melanggar, saya mendapat sanksi. Saya harus menyapu kelas. Alfiani. Oke, bagus. Oke, lanjut.
apa? Kamu Aziza. Nama saya belajar tidak boleh mengatakan orang tua. Sanksinya membawa tisu setiap hari. Oke. Nama saya laki-laki Rosannya. Yang keras suaranya, Neng. Sanksi saya piket 2 hari. Oke, lanjut. Adnan. Kesepakatan saya tepat waktu. Jika saya terlambat piket 1 hari. Oke, terima kasih. Kesepakatan kelas saya tepat waktu. Jika saya terlambat saya piket 3 hari. Oke. Saya komentar kesepakatan saya kalau tidak mengerjakan PR maka kena denda piket 1 kelas. Oke, lanjut. Najwa. Tepat waktu jika tidak terlambat. Sanksinya jika saya melanggar piket 2 hari. Oke, lanjut. Terima kasih. Saya tidak kesepakatan saya di kelas datang tepat waktu. Jika saya datang terlambat sanksinya permen 4. Oh iya, oke deh. Halo, nama saya Fani. Tepat waktu sanksinya menyapu dan mengelola kelas. Oke, lanjut. Ya, kamu. Adit. Adik tidak ajarin PR. Ya, ngerjain PR. Lalu sanksinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Sanksinya 2.000. Lanjut. Nama saya Arif. Satu, datang tepat waktu, sanksinya lari di lapangan 2 kali. Oke. Nama saya Awi. Kesepakatan kelas saya menjaga kebersihan, sanksinya piket. Nama saya Evan. Kesepakatan kelasnya tidak boleh makan di kelas, sanksinya kasih kado ke Bu Dwi. Oke, bagus. Nama saya Farhan. Sanksinya bisa. Oke, lanjut. Saya Kanapi. Kesepakatan kelas tidak datang tepat waktu, sanksinya membersihkan toilet. Oke, baiklah itu semua kesepakatan kamu yang dibuat sendiri dan sanksinya yang kamu tanggung sendiri ya. Di sini kesepakatan kelas kita ada 7 yaitu tidak boleh makan di kelas, tidak boleh bolos, menjaga kebersihan, tepat waktu, menghargai guru dan teman, tidak boleh mengatain orang tua dan tidak boleh membuli teman sama guru. Baiklah, sekarang kita tinggal menempel ya. Ayo kelompok sini menempel, ayo. Tempel, Citra. Bebas. Ya, terima kasih kelas 4B. Luar biasa, inilah kesepakatan kelas yang dibuat kebersamaan ya. Ya lanjut, maju. Ya, misal. Kan sudah harus dibuka lemnya. Ya, terima kasih semuanya, anak-anakku semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut tempel. Sini Bu, saya bantu. Oh iya, terima kasih Asma. Ya, mau ngepel kelas karena kelasnya sangat kotor ya. Jadi piketin. Iya dah. Ini Akman, coba. Di situ ya dibersihkan ya Adnan. Terima kasih Adnan ya. Iya. Ya sedang merapikan pojok baca ya. Sedang piket kelas sudah. Ayo disusun dengan rapi ya bukunya setelah dibaca. Iya, bagaimana? Iya, sudah rapi. Iya, terima kasih.
mulai dulu ya. Bagaimana liburan anak-anak selama 2 minggu kemarin? Hah? Iya, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Iya, bagus ya, menyenangkan sekali. Nah, selama liburan kemarin pasti kamu ada dong ada yang pergi pulang kampung, ada yang pergi jalan-jalan, ada yang di rumah ya. Tolong nanti kamu ceritakan refleksi selama liburan di rumah atau bepergian. Refleksinya apa selama liburan kemarin, oke? Kamu tulis di kertas selembar ya, kamu ceritakan secara real pengalaman kamu ya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, ayo kita ice breaking dulu, oke? Iya. Tepuk 4 kalimat ajaib. Kalau berbuat salah bilang maaf. Maaf. Waktu bantuan bilang tolong. Tolong. Pada dia ucap terima kasih. Kalau mau lewat ucapan permisi. Iya, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, baiklah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk semuanya. Iya, terima kasih anak-anak. Semangat pagi hari ini. Pertama kita masuk, Ibu minta buat refleksi selama liburan. Paham? Paham, Bu. Nah, judulnya bebas. Kamu pergi kemana, liburan kemana, kamu tulis. Nanti kita tempel di papan tulis. Nanti perwakilan ada yang membaca. Ya, baiklah. Kita mulai ya di kertas selembar. Ya, baiklah kita lanjut. Ya, baiklah, mulai anak-anak membuat refleksi selama liburan ya. Ya, ini Arba, apa refleksinya liburan Arba? Liburan berenang, Bu. Oke, Jidan? Liburan ke Ciputat, Bu. Hah? Menginap di Ciputat. Iya, menginap di Ciputat. Nizam? Liburan bersama abang. Iya, oke, Rafif? Liburan bersama keluarga. Oke, Saya liburanku di rumah. Raka, oke deh, ceritakan yang sebelah sini, ayo yang keras. Apa nih? Liburan di rumah saja. Iya. Iya. Ayo. Liburan mana? Sukabumi. Liburan ke rumah saudara. Oke deh. Liburan ke bioskop. Iya. Adnan. Liburannya pulang kampung, Bu. Oke deh. Liburannya Atwit. berenang, Bu. Berenang. Liburan di Blok M. Salita. Najwa. Liburan berenang, Bu. Pulang kampung, Bu. Pulang kampung. Iya. Ini liburannya kemana ini? Iya. Liburan ke kota tua. Iya. Pergi Kapan? ke kolam berenang. Kolam renang. Iya, bersama siapa? Hah? Sama siapa? Saudara, bunda, adik. Oke deh. Jalan-jalan ke Bandung Bandung ya, bersama siapa ini? bersama mama dan teman-teman. Oke, Adin. Ya? Bah? Oh iya, oke dah. Ayo menulis. Saya ingin membacakan refleksi liburan. Pada hari Kamis selesai mengambil rapot, aku langsung pulang. Pas sampai di rumah, aku langsung ganti pakaian dan pergi main. Pulang main, aku istirahat sebentar. Habis istirahat, aku main game. Selesai main game, aku nonton TV sebentar. Pas sore, aku kedatangan saudara. Lalu aku main dan dia nginep di rumahku. Terus aku bermain sama dia. Terus aku ketawa bareng, beraktivitas, pokoknya seru. Setelah
Lama-lama kemudian aku berenang bareng. Selesai berenang aku makan bakso. Terus jalan-jalan ke Mixu dan pas hari Jumat saudara aku pulang. Hari Sabtu aku jalan-jalan ke Haus Bazar, lihat petasan barang terus muter-muter. Dan keesokan harinya aku pergi ke Kebayoran beli sepatu, baju, beli tas dan lain-lain. Bagaimana Kevin? Senang atau tidak liburan kemarin? Senang, Bu. Iya, terima kasih Kevin. Iya. Teman-teman, saya ingin membacakan refleksi liburan saya. Saat libur semester kemarin, aku, mama, papa, Ainur, dan Bu El pergi ke Sukabumi. Saya dan keluarga saya ke Sukabumi untuk akekahan adik saya yang bernama Ainur. Ainur baru berumur 2 bulan. Aku di sana saat selesai akekahan adik, mama papa pulang ke Jakarta. Aku dan Bu Al ditinggal berdua di Sukabumi karena sudah libur semester. Selama 2 minggu aku harus memuaskan memain. Aku berenang, aku main di sawah, aku belanja di Cibadak dan lain-lain. Ya, Kak, siapa? Yasmin. Bagaimana refleksi libur kemarin, senang atau tidak? Sangat senang, Bu. Iya, sangat menyenangkan ya. Iya, terima kasih Kak Yasmin. Ayo maju, tempelkan refleksi kalian selama liburan bebas. Ya. Nah, ayo Rafiq. Nah, ayo lanjut. Ayo Kanafi, ayo lanjut. Yang sudah dibuka lemnya, yang lanjut ke depan, tempel. Ya, ayo. Ayo semuanya, ayo. Ayo cari tempatnya di pinggir, agak kedalaman lagi ya. Ya. Ya, ayo. Ayo, tempel. Muat ini di sininya nih, di sini. Nanti kan bisa di bawahnya lagi begini. Ayo, tempel. Nanti dibacanya dibuka, makanya bawahnya nggak dilem. Ayo lanjut. Nah, waduh, ya lanjut. Ya, di bawah-bawahnya gitu ya. Dibuka itunya, iya, miring boleh. Iya. Nih di atas ini juga nggak apa-apa ini. Iya, ayo Kevin. Di sini nih boleh nih di atas ini nih. Nah, jadi bacanya tinggal dilihat. Ini siapa ini? Siapa yang belum? Masih ada yang kosong itu? Siapa yang belum? Nanti kamu tinggal membaca punya teman kamu ya. Siapa yang belum? Nizam, ayo tempel. Ya Nana, bagaimana? Sudah rapi dan sudah ditempel ya? Nih lihat. Ketemu di sini saya. Nih
Baiklah anak-anak, setelah kamu menulis refleksi selama liburan tadi sudah selesai. Nah, sampai di sini tadi anak-anak sudah ada yang membaca ya perwakilannya ke depan, perempuan satu orang dan laki-laki satu orang ya. Demikianlah refleksi liburan yang kamu tulis. Ibu sangat terima kasih karena kamu sudah paham apa itu refleksi ya. Baik anak-anak semuanya. Halo. Semoga anak-anakku semua menjaga kesehatannya karena sekarang musim penghujan. Jadi jangan lupa membawa payung atau jas hujan ya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah refleksi liburan hari pertama masuk sekolah. Anak-anak menuliskan selama liburan 2 minggu apa yang dia lakukan selama liburan ya. Baiklah, terima kasih anak-anakku semuanya. Kelas 4B luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN Gandaria Utara 11. Nama saya Suwarno. Dalam hal ini saya Kepala Sekolah dari Ibu Dwi Purnawati. Selama ini dalam menjalankan tugas memang sudah terbiasa beliau itu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah beliau punya, yaitu tentang bagaimana mendisiplinkan anak, membudayakan hal-hal yang bentuknya pembiasaan itu sudah. Namun dengan adanya beliau masuk ke calon guru penggerak, hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberadaan beliau di sini sebagai guru lebih maju lagi. Itu yang membuat sekolah dan saya bangga mempunyai guru seperti Bu Dwi, karena apa-apa yang beliau punya ditambah lagi dengan apa-apa yang beliau pelajari mungkin dari modul-modul dari calon guru penggerak, membuat beliau menjadikan budayanya bagus. Saya katakan bagus kenapa? Karena beliau juga mengembangkan tentang kerjasama antara anak-anak di dalam kelas, kemudian cara mengajarnya juga sudah dikembangkan. Bahkan anak-anak selama ini disiplinnya sudah bagus dan sangat bagus dibanding dengan sebelum beliau menjadi guru penggerak. Ada satu hal yang menarik, bahwa beliau juga mempunyai ide-ide yang bagus. Apa itu ide-ide yang bagusnya? Beliau mau dan berinisiatif untuk mengembangkan budaya apa yang harus dikembangkan di sekolah atau di SD Gandaria Utara 11 itu. Sebagai contoh, beliau
menyambut anak-anak. Kemudian beliau seminggu sekali, bahkan seminggu 2 kali beliau turut serta dalam pembiasaan di lapangan anak-anak, nyanyi, kemudian mengadakan permainan-permainan atau ice breaking untuk anak-anak, dan akan membuat anak-anak itu semangat belajar karena sekolah merupakan pusat budaya dan pusat bermain dan kesenangan untuk anak-anak. Oleh karena itu anak-anak sangat senang dengan adanya ide-ide yang komunikatif dari beliau. Alhamdulillah. Dan semenjak ini beliau terus mengembangkan apa-apa yang disukai anak. Karena jujur, dalam pendidikan, apalagi zaman sekarang, anak-anak itu tidak bisa dipaksakan. Dipaksa untuk menghafal, dipaksa untuk anak itu berbuat menurut kehendak guru. Oh tidak, zaman sekarang itu tidak berlaku lagi. Zaman sekarang anak itu dibangun, diolah, dikembangkan berdasarkan dirinya sendiri, apa yang mereka butuhkan. Dan itu pesan saya terhadap Bu Dwi. Ternyata Bu Dwi sudah mempelajari di CGP atau calon guru penggerak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu harus betul-betul sebagai subjek. Karena apa? Karena zaman sekarang kita tidak bisa menghilangkan tentang teknologi. Teknologi itu tetap harus berkembang, dan kita tidak akan bisa menyetop atau menolak teknologi informasi terhadap anak-anak. Oleh karena itu, satu-satunya jalan, dan itu sudah dilaksanakan oleh Bu Dwi, yaitu mengikuti teknologi tersebut. Teknologi tersebut diikuti oleh Bu Dwi untuk bagaimana anak-anak yang sudah mengenal teknologi saat ini dikembangkan atau dijadikan sebagai pemicu pembelajaran untuk mereka. Mudah-mudahan dengan semangat Bu Dwi menjadi calon guru penggerak, saya berharap sekolah SDN Gandaria Utara lebih maju, lebih hebat, dan lebih jauh dari hal-hal yang tanda petik kurang baik untuk anak-anak di zaman sekarang. Oleh karena itu saya sangat mendukung dan 2 jempol untuk Bu Dwi. Tolong dikembangkan terus, tolong dikembangkan, dan anak-anak harus dan suka dengan belajar. Artinya anak-anak tidak terpaksa untuk sekolah, apalagi masuk kelas Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Saya teman sejawat dengan Ibu Dwi. Semenjak saya mengenal Ibu Dwi dalam memberikan pembelajaran, yang saya perhatikan Bu Dwi itu melakukan pembelajaran dengan sangat menarik, kreatif, dan menyenangkan bagi murid-muridnya. Pembimbingan yang dipimpin oleh Bu Dwi tentang budaya positif menambah wawasan dan bisa diterapkan oleh siswanya. Selama Bu Dwi melaksanakan budaya positif di kelasnya, ada perubahan-perubahan siswa yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Contohnya dalam mengerjakan PR, melakukan piket kelas, lebih bertanggung jawab, lebih merasakan sikap tenggang rasa, saling tolong menolong. Oke, sampai di sini testimoni tentang Bu Dwi Purnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dalam penerapan program ini, disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar profesional dan sosial yang baik
di mana guru mampu dan memiliki kebijakan yang baik terhadap muridnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.